kita pikir dunia, akhirat yang penting. Padahal akhirat itu darul jaza, tempat di mana kita dibalas. Dari mana dibalas? Dari buat di dunianya. Jadi kalau bagus kita pikir dunia kita, selektif kita hidup di dunia, maka akan kebaikan bagi kita di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan didudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah izinkan kita berjumpa kembali di maghrib yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini. Kami mohon maaf pada pertemuan yang lalu kami tidak berada di daerah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kami akan mencoba untuk beberapa kali pertemuan yang akan datang juga kita akan menyelami sedikit dan mencoba untuk belajar tentang masalah negara, tentang masalah politik, tentang masalah adab dalam bernegara dan adab dalam masalah berpolitik, itu dari kitab seorang ulama besar Islam ya, yang hidup pada abad ke-5 Hijriah, seorang faqih juga ya, bernama Abu Hasan Ali Muhammad bin Habib Al-Basri Al-Mawardi, atau disebut dengan Imam Al-Mawardi, sering kita dengar, yang meninggal pada tahun 450 Hijriah. Nah, beliau salah seorang faqih juga. Beliau mengarang kitab ensiklopedi fikih Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, itu disebut dengan Al-Hawi Al-Kabir, kitab Al-Hawi Al-Kabir. Lebih daripada 20 jilid kitab ensiklopedi beliau karang, beliau tulis ya, Imam Al-Hawi ini. Kemudian nanti beliau ringkas kitab ini menjadi kitab Iqna namanya. Kemudian dalam politik beliau mengarang Ahkam Sultaniyah, terkenal sekali bagi siapa yang belajar politik Islam. Beliau mengarang ada kitab Ahkam Sultaniyah. Kemudian juga beliau dalam masalah akhlak beliau mengarang ada kitab Tashilun Nadhar ya. Itu sangat terkenal juga ya. Dan itu salah satu kajian daripada kawan kami yang ngambil S3 di Al-Azhar tentang kitab Tashilun Nadhar, tentang masalah etika dan akhlak dalam Islam. Dan kemudian terkenal sekali kitab beliau yang ada di hadapan kami ini adalah kitab Adabud Dunya Waddin ya. Adabud Dunya Waddin, adab, etika, akhlak dunia dan agama ya. Apa yang beliau maksudkan daripada kitab ini adalah beliau menjelaskan tentang untuk mencapai kehidupan dunia yang baik ya, maka di sana perlu kepada etika dan akhlak yang disebut dengan adab menurut beliau. Nah, adab apa saja yang harus terpenuhi untuk supaya dunia kita ini, siapa saja, muslimkah, mukminkah dia ya, muslim, mukmin, atau mungkin dia orang non muslim, bagaimana supaya dia bisa bahagia hidup di dunia ini dia adab-adab yang harus ada pada dia, pada dunia kita, baik secara pribadi ataupun kita hidup dalam sebuah negara. Apa negara harus mempersiapkan bagi kita dan apa kita harus persiapkan untuk negara. Itu beliau rinci masalah dunia kita itu. Mau dapat dunia yang bahagia, menciptakan negara yang sejahtera juga, nih
adab-adab yang harus ada pada dunia kita itu. Begitu juga dalam masalah agama, bagaimana saya selaku seorang pribadi, bagaimana agama yang harus terwujud dalam pribadi saya. Bagaimana agama mencawa gede, ya, tiga gede, dengar gede, ya. Jadi sayanya ini dari agama yang harus saya belajar, terbentuk agama dalam diri saya itu apa? Beliau rinci 1, 2, 3, 4 nyakna agama dalam pribadi kita, sehingga hidup kita berguna, manfaat, dan agama itu nampak dari dalam diri kita. Jangan kita melihat agama yang hana paham tabi luar bakdo dah hantom deh. Jadi itu beliau rinci, dan itu beliau kumpulkan dalam sebuah kitab yang disebut dengan kitab Adabud Dunya Waddin. Nah, ini dia kitab yang ada di depan kami, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, kitab ini adalah menurut seorang pakar ilmuwan dari Mesir, ya. Beliau sampaikan bahwa siapa yang ingin belajar akhlak yang tidak terpengaruh dengan pemikiran Yunani dan filsafat zaman dulu sebelum Islam, akhlak Islami tulen, ya, maka bacalah kitab ini, kata beliau. Karena ini adalah akhlak adab yang diintisarikan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kami akan mencoba sedikit kita menelisik. Kami tidak baca per kata ataupun per baris daripada kitab ini, tapi kami akan konklusikan pembahasan-pembahasan akan kita baca pada malam ini, khusus dimulai dari adab dunia, ya. Karena beliau akan bicara tentang masalah etika akhlak di dunia ini yang harus kita pahami. Allah menciptakan dunia ini seperti apa, dan bagaimana harus kita hidup di dunia ini sesuai dengan sunnatullah di alam ini, supaya kita hidup lebih sejahtera di dalam sebuah negara, baik pribadi ataupun berkelompok ataupun berjamaah. Qala rahimahullahu ta'ala, kita akan melihat Imam Al-Mawardi wa nafa'anallahu wa iyyahu bi ulumi fi daraini. Kita akan melihat beliau bicara tentang masalah adab dunia. Kata beliau, "I'lam anna Allah Ta'ala lanafidhu qudrati wa balighu hikmati, khalaqal khalqa bi tadbirihi wa fattarahum bi taqdirihi. Fakana min latifi ma dabbarahu wa badi'u ma qaddarahu annahu khalaqa muhtajina wa fattarahum ajizina liyakuna al-ghina munfaridan wa bil qudrati mukhtassan hatta yash'uruna bi qudrati annahu khaliq." Kata Imam Al-Mawardi, ya, beliau sampaikan bahwa Allah telah menciptakan kita dengan hikmahnya, dan dijadikan kita dengan aturan Allah, dan dijadikan kita fitrah ini yang sangat luar biasa, bijaksana, dan juga sempurna dari sisi fitrah penciptaan kita. Cuma Allah menjadikan kita ini secara fitrah saling membutuhkan, sesama kita itu ajiz, artinya lemah. Oleh gara-gara kita lemah, kita butuh kepada yang lain. Kenapa? Supaya kita ini hidup, kita merasakan akan kudrah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman, "Khuliqal insanu dha'ifa." Sesungguhnya manusia ini diciptakan dhaif, lemah. Nah, jadi itu sudah menjadi takdir Allah. Imam Mawardi menyampaikan kepada kita, itu takdir Allah, kita diciptakan lemah, saling butuh satu sama lain. Kemudian kata beliau, wa kana adhhara ajzan li'anna al-haja ila syai'in iftiqar ilaihi wal muftaqir ila syai'in ajizun bihi. Orang yang membutuhkan sesuatu berarti dia lemah dengan sesuatu itu, ya. Kata beliau, ya, kita diciptakan Allah ini butuh kepada yang lain, butuh suami, butuh istri, istri butuh suami. Kemudian kita dalam hidup, masalah ekonomi kita hari-hari itu butuh kepada orang lain untuk memenuhi hajat ekonomi kita. Itu membuktikan bahwa kita ini adalah lemah dengan apa yang kita butuhkan. Semakin banyak kita rasakan kebutuhan kita, semakin sadarlah betapa lemahnya kita, betapa kita harus hidup dengan banyak orang lain di sekeliling kita. Kata Imam Al-Mawardi, begitulah Allah telah menakdirkan, mentadbirkan kita diciptakan demikian adanya. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak, ya?
Allah menciptakan kita nggak perlu butuh sama orang, mandiri aja, semua bisa dikelola sendiri, dipenuhi sendiri hajat kita. Ya. Kata beliau, liyakuna dhullal hajah wa muhanatah wa muhanatil ajz yamna'anihi minat tughyanul ghina wa baghil qudrah. Lianna tughyan markuzun fi tab'ihi idza istaghna wal baghi mutasawwilun alaihi idza qadira. Kata Imam Al-Mawardi, kalau manusia merasa enggak butuh sama yang lain, maka sifat otoriter, sifat ingin berkuasa penuh terhadap orang lain itu muncul dari dalam dirinya. Karena memang sifat itu ada dalam diri manusia. Sehingga supaya sifat ini normal, terkontrol, Allah jadikan manusia itu perlu butuh kepada yang lain, sehingga dia tidak mampu menguasai orang lain. Maka Allah firmankan di dalam Al-Quran, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia ini la yatgha, sungguh dia akan melampaui batas, ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya tidak butuh sama yang lain atau punya kemampuan lebih. Jadi Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, manusia ketika merasa dirinya mampu, memiliki kelebihan kemampuan di atas orang lain, yatgha, dia akan melampaui batas. Makanya kadang kita ingin melihat seseorang itu bijak atau tidak, baik atau tidak, berikan kekuasaan kepadanya untuk dia memakai kekuasaan itu sesuka hati dia. Coba kita lihat seperti apa dia. Ya, dia itu akan bijak atau justru dengan kekuasaannya, dengan kemampuan yang dia miliki, justru dia mengganggu ataupun mengambil hak orang lain, ya. Seperti apa? Nah, ibaratkan pernah saya kasih tahu contoh dulu, misalkan kalau seseorang dikasih palu sama dia, palu ya, kasih palu pada dia, akankah semua yang dia lihat itu paku? Sang ho yang kejap dia lihat semua adalah labang yang dia takut mendum, ya. Kenapa? Dia punya kuasa, ada palu di tangannya. Ya. Seperti apa jadinya? Nah, ada kecenderungan dalam diri manusia, dulu nggak berkuasa, sekarang berkuasa. Ketika dia berkuasa, seperti apa dia perlakukan orang yang lemah dalam kekuasaannya? Di situ. Maka Allah sampaikan, innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia ini bisa melampaui batas, ar-ra'ahu istaghna, pada saat dia melihat punya kemampuan, nggak butuh sama yang lain. Di sini kata Imam Al-Mawardi sampaikan bahwa adanya kelemahan manusia dan terasa butuh pada yang lain itu normal dalam hidup manusia. Kalau tidak, dia tidak akan dia akan melampaui batas. Itu sudah fitrah manusia, diciptakan begitu, kata Imam Al-Mawardi. Dari bagian pertama kita lihatnya. Dan kemudian walamma khalaqallahu al-insana masal haja dhahara al-ajz ja'ala linailil hajati asbaban wa lidaf'i ajzihi hiyalan dallahu alaihi bil aqli wa arsyadu ilaihi bil fatanah. Qala Allah walladzi qaddara fahada. Kata Imam Mawardi apa? Setelah Allah ciptakan manusia ini nampak membutuhkan kepada yang lain, nampak dia itu lemah, kemudian Allah jadikan dengan akal dia itu mampu mencari sebab untuk supaya memenuhi hajatnya. Ya, hikmahnya Allah jadikan, ya, dia lemah, dia butuh pada yang lain. Gimana cara dia memenuhi hajat dan kebutuhannya? Allah ciptakan akal kepadanya. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, walladzi qaddara fahada, dialah yang menakdirkan, menentukan sesuatu, dan dialah yang memberikan petunjuk. Nah, salah satu petunjuk yang Allah berikan kepada kita, salah satunya untuk memenuhi hajat kebutuhan kita adalah dengan akal kita, kata beliau. Wahadainahun najdain juga, dan sungguh kami telah memberikan jalan petunjuk kepadanya apa? Sabilul khairi wa syarr, cara jalan yang baik dan jalan yang jahat, ya, syar dan khair. Jadi dengan adanya Al-Quran, adanya sunnah Nabi, Allah telah memberikan kepada kita dua jalan, mana jalan yang baik, mana jalan yang tidak baik. Nah, ini dari jalan yang baik, kamu ingin mendapatkan yang kamu butuhkan, jalan yang baik, kamu akan dapat. Mau mendapatkan yang kamu butuhkan melalui jalan yang jahat, kamu akan dapat juga. Maka orang ingin memenuhi hajatnya dengan mencuri, dia akan dapat. Mau memenuhi hajatnya dengan berusaha peras keringat banting tulang, ya, silakan, dia akan dapat juga. Wahadainahum najdain, kami berikan dua jalan petunjuk kepada dia. Mau yang mana ini?
Kedua-duanya ada, tersedia. Nah, inilah dia menjadi ikhtibar, ujian bagi kita di dalam hidup ini dengan akal kita. Maka ada orang yang memakai akalnya untuk sejahat-jahatnya dia, melakukan perbuatan jahat dengan akal yang dia miliki. Ya. Keahlian, kemampuan yang dia miliki, tapi buat itu jahat mendung. Ya. Ada dia orang dengan akal dia, dengan ilmu dia, kemampuan dia yang baik itu memunculkan ataupun muncul dari menghasilkan dari situ adalah kebaikan-kebaikan yang banyak sekali yang belum pernah orang buat sebelum dia. Bisa kedua-duanya. Allah kasih petunjuk kemampuan ke arah situ, kedua-duanya Allah berikan petunjuk itu. Summa inna Allah ta'ala ja'ala asbab hajati wa hiyalu ajzi fid dunya wallati ja'alaha dar taklif wal amal kama ja'ala al-akhirah daral qarar wal jaza' falazima lidzalika an yusarrifa al-insa ila dunyahu hazzan min inayati li'annahu la ghina bihi an tazawwud minha li akhiratihi wala budda lahu min saddi al-khalla fiha inda hajati. Nah, kita lihat nih pandangan ulama Islam abad kelima ini ya, abad kelima. Jadi dengan Nabi itu adalah empat abad. Pada saat ilmuwan Islam ini sangat berjaya pada saat itu. Bagaimana pandangan mereka terhadap dunia? Kata beliau, Inna Allah Ta'ala ja'ala asbabi hajati wa hiya ajzi fid dunya. Allah telah menjadikan sebab-sebab hajat kita itu dan juga kelemahan kita itu semua di dunia ini. Sebab untuk memenuhi kebutuhan kita, kelemahan kita itu semua ada di dunia ini. Dan Allah jadikan dunia ini darut taklif wa amal. Dan Allah jadikan dunia ini adalah tempat di mana kita dibebani hukum dan juga untuk beramal. Nih dunia ini. Kama ja'alal akhirah darul qarar wa jaza. Dan Allah jadikan akhirat itu adalah negeri yang tetap abadi dan tempat diberikan balasan kepada kita. Ini tempat beramal, tempat kita diuji, ditaklif oleh Allah, ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal. Itu semua berlaku di bumi ini. Sedangkan akhirat adalah tempat mana? Darul qarar, negeri di mana semuanya abadi di sana, tidak ada perubahan, tidak ada lagi kefanaan di sana, tapi dijadikan sebagai darul jaza, tempat kita diberikan pahala dan diganjari oleh Allah. Falazima lidzalika an yusarrifal insan ila dunya hadzan min inayati. Maka oleh sebab itu mestilah manusia ini mikir untuk dunianya. Harus banyak dia berpikir untuk dunianya. Hai, beta ada fikir dunia apa? Kata Imam Al-Mawardi, karena ini darul amal wa darut taklif, la budda lil insani an yusarrifa inayati ila dunia. Karena ini adalah darul amal, tempat beramal, tempat kita ditaklif oleh Allah, tempat kita semua berkelakuan di sini, maka mestilah manusia siapapun dia betul-betul memikirkan untuk dunianya. Pikir begak-begak untuk dunia ron. Ya, wala budda ya li'annahu la ghina bihi. Kenapa demikian? Li'annahu la ghina bihi an tazawwud minha li akhiratih. Karena dia tidak bisa lepas untuk mencari bekal untuk akhiratnya dari dunia ini. Kita tidak bisa lepas akhirat kita tanpa kita mencari bekal di dunia ini. Maka harus fikir begat untuk dunia. Apakan? Karena isino kena bekal akhirat. Kalau kita enggak mikir untuk dunia, pergi ke akhirat doang, mana bekal yang kita bawa? Nah, lihat ini filosofi pandangan ulama zaman dulu pada saat menyatakan masalah dunia, ya. Bahasanya fikir begat ke dunia, karena dunia nyo kena akhirat nyo tinggal. Hana ada fikir ke dunia, hancur akhirat nyo. Nino ada berapa? Baik fikir dunianya, bahaya tak dunianya kapalo. Jadi udang yang fikir dunia ke hana agama le ju. Orang yang pada saat wacana kita hari ini adalah orang yang bicara dunia itu semua negatif ya. Pikir dunia negatif. Baik tak ada fikir dunia, akhirat yang penting. Padahal akhirat itu darul jaza, tempat di mana kita dibalas. Dari mana dibalas? Dari buat di dunianya.
Jadi kalau bagus kita pikir dunia kita, selektif kita hidup di dunia, maka akan kebaikan bagi kita di akhirat nanti. Nah, ini kita ingin hubungkan kembali sesuatu yang mungkin salah kita pikir. Pada saat agama itu betul-betul dipikirkan di dunia ini, itulah dunia yang sebenarnya. Pada saat seseorang berbuat dengan tuntunan agama di dunianya ini. Sedangkan hari ini ada orang yang fikir ke dunia, ya, hana fikir ke untuk agama. Kalau fikir ke dunia, nyan kembah agama ini. Agama dengan dunia beda ini. Mulai kita pisahkan dunia dengan agama, sehingga orang yang mikir untuk dunia bukan agama ini. Itulah sekuler. Sekuleritas lahirnya di situ. Ya. Bikin usaha menyerta fikir dengan agama han laku dengku. Oleh karenanya fikir agama dalam masalah usaha adanya, ya. Jangan bawa-bawa agama dalam usaha, dalam bisnis yang masalah agama. Akhirnya pembisnis yang kaya raya enggak mau tahu masalah agama. Karena apa? Karena enggak ada urusan dengan agama ini. Ya. Sedangkan ulama dulu mengatakan, hendaklah engkau pikir betul-betul duniamu. Pikir juga ke dunia. Bahkan inilah tempat kita mencari bekal untuk akhirat. Di sana hanya ada balasan, di sini tempat kita berbuat. Jadi apapun usaha kita di dunia, kita akan bersama dengan agama kita, ya. Tuntunan agama, saudaraku. Sebagaimana Allah sampaikan kepada nabinya, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Qala ahlu ta'wil fa idza faraghta min umur dunyaka fansab fi ibadati rabbik. Nah, Nabi saja Allah suruh begitu, kata beliau. Nah, beliau ambil dalil daripada Al-Quran. Kata beliau apa? Fa'idha faraghta, apabila engkau telah selesai dari urusan duniamu, wa ila fansab wa ila rabbika farghab, maka betul-betullah bersungguh-sungguhlah untuk ibadah kepada Tuhanmu. Itu Allah suruh nabinya. Selesai urusan duniamu, siap-siap untuk ibadahmu dengan baik. Disuruh enggak mikir untuk dunia? Disuruhlah. Itu agama yang mau nyuruh, Al-Quran yang mau nyuruh bahkan. Nah begitu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian kita lihat Imam Ali karamallahu wajhah, beliau mengutip perkataan Imam Ali, wa dhamma rajulud dunya inda Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah faqala radhiyallahu anhu. Ada orang yang mencela dunia di depan Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi pokoknya dunia buah hana betul mandum konyo kon dia mandum pane orang dunia habis hancur mandum. Dia mencela semua dunia di depan Ali bin Abi Thalib. Yang nama dunia semua tercela sama dia. Di depan Ali karamallahu wajhah. Apa kata Imam Ali? Kita lihat, ya. Faqala radhiyallahu anhu, ad-dunya darus sidq liman saddaqaha wa darun najah liman fahima anha wa darun ghina liman tazawwada minha. Bijak sekali Imam Ali. Ini beliau kutip perkataan Imam Ali di depan orang yang mencela dunia ini. Kata beliau, ad-dunya darus sidq liman saddaqaha. Dunia ini adalah darus sidq, tempat kebenaran. Liman saddaqaha, bari siapa yang hidup mencari kebenaran. Yang betul naik dunianya. Bagi yang muda memang minta yang betul. Baik kata pubruk-buruk dunia mendang, ya. Di dunia no nya yang betul. Na ayat Allah, na hadis Nabi, na perkataan para ulama, ya. Urang-urang aulia soleh na dunia nyo. Nah, mereka ada di sini. Bagi engkau yang mencari kebenaran, itu ada di dunia ini. Nah. Kemudian wadarun najah liman fahima anha, dan dunia ini adalah tempat keselamatan bagi siapa yang paham hidup di dunia dengan benar, tempat keselamatan. Di sini ada keselamatan loh bagi siapa yang tahu, paham akan dunia ini. Nah, kemudian wadarul ghina liman tazawwada minha, dan di sini adalah darul ghina, tempat kita mencari kecukupan bagi siapa yang ingin menambah bekal hidupnya. Di sini ada kecukupan kita untuk akhirat. Bagi siapa yang ingin mencari bekal untuk akhirat.
Jadi ini kan bahasa Raja geperumbang. Rumbang nyamnan geperumbang sesuatu yang tinggi. Jadi gepetimang lom. Bahasa kami di dia rumbang. Rumbang itu adalah timang dia. Tengah-tengah dulunya singit. Akhirnya singit belah no, singit belah de, rumbang kembali, artinya stabilkan kembali. Ya. Jadi Imam Ali dan juga Imam Al-Mawardi menjelaskan bagaimana kita berpikir terhadap dunia kita. Sebelum bicara masalah adab, ini pemahaman dunia kita apa sih, negatif semua atau apa? Jangan sampai seakan-akan dari masjid, dari wacana agama, dari tengku, dari kiai, dari ulama, dunianya bro penuh. Akhirnya orang kamu memang bagaimana caranya? Ya, yang nan di dunia mandu hana betrim kamu. Ini Imam Al-Mawardi mengajarkan bahwa sebelum bicara masalah adab hidup di dunia, apa sih pandanganmu tentang dunia? Beliau luruskan kembali pandangan kita tentang dunia itu dulu. Ya, sebagaimana beliau ambil perkataan-perkataan daripada Imam Ali karramallahu wajhah. Fa idza qadima lazima bima bayannahu an-nadhar, ya. Fa idza qad lazima bima bayannahu an-nadhar fi umuri dunya fawajibu sabri ahwaliya wal kashf an jihati intizamiya wa ikhtilaliya lina'lama asbab salahiyya wa fasadiha wa mawad umraniha. Kata beliau, kalau engkau sudah paham maksud yang di belakang itu, maka wajiblah kita memilah dan mendalami tentang masalah dunia, di mana lurusnya dunia ini, di mana rusaknya dunia ini. Nah, ya, kalau sudah paham kita perlu berpikir positif terhadap hidup dunia ini, maka sekarang kita bicara, kamu harus tahu, kata beliau, engkau harus tahu di mana dunia ini rusak dan di mana dunia ini benar. Rusaknya di mana, yang benarnya seperti apa. Nah, lina'lama asbabi salahiyya wa fasadiyah, supaya kita mengetahui bagaimana kita memperbaikinya kalau seandainya ada yang rusak. Ya, dan hanya perbaiki, kita nggak bisa memperbaiki dunia kalau kita nggak tahu di situ rusaknya dunia ini. Kita nggak akan lurus hidup di dunia ini kalau kita tidak tahu bahwa ternyata ini dunia yang seperti ini rusak. Ya, beroh kita nyo di dalamnya kan, nyo kondisi lagi nyo dunia nyo sedang rusak, dan nyo beroh ini. Nah, kalaupun mau kita perbaiki yang rusak itu. Nah, wa mawad umraniha, dan bagaimana mensejahterakan dunia ini, mensejahterakan kehidupan dunia. Wa'lam anna salahid dunya mu'tabarun min wajhin, kata beliau. Ketahuilah dunia ini bagus, baik itu dari dua sisi dilihat. Ya. Yang pertama, awwaluhuma ma yantazimu bi umur jumlatiha, wa tsani ma yasluhu bi halu kulli wahidin min ahliha. Fahuma syai'ani la salah li ahadihima illa bi sahibihi, li'anna man saluhat haluhu ma'a fasadi dunya wa ikhtilal umuriha lan ya'dam an yata'adda ilaihi fasaduha. Nah, kata beliau, ketahuilah bahwa untuk melihat dunia ini benar atau tidak, pas atau tidak, normal atau tidak, dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah ma yantazim bi umur jumlatahan. Jadi melihat bahwa perkara-perkara yang memang dunia secara umum, kondisi kehidupan dunia secara umum yang memang berlaku secara umum, secara general pada semua orang. Yang kedua, cara kita lihat adalah melihat pada pribadi setiap orang yang hidup di dunia saat ini. Seperti apa pribadi mereka dan seperti apa sistem yang menguasai mereka. Jadi pertama lihat dari sistem dunia ini yang berlaku saat ini seperti apa, lalu kemudian lihat kepada pribadi-pribadi itu seperti apa. Dari dua sisi dilihat, kata beliau. Itu beliau pilah itu. Cara pandangnya seperti itu. Sistem yang menguasai mereka seperti apa? Itu cara lihat dulu. Kemudian apa yang berlaku pada kehidupan mereka secara pribadi-pribadi. Kipan pribadi urung udah di dunia tanyo. Nah, sama ngaurawai, ya. Itulah penting kita menilik, ya. Kualitas hidup kita hari ini dengan kualitas orang terdahulu apa bedanya? Apa beda? Ya.
Jauh gak perbedaan kualitas pribadi kehidupan kita dengan orang-orang terdahulu. Dan bagaimana sistem yang menguasai kita hari ini dengan sistem kehidupan dunia pada zaman dulu. Itu yang ditilik, yang dilihat, kata Imam Al-Mawardi. Kenapa, kata beliau? Lianna man saluhat haluhu wa ma fasadi dunya wa ikhtilal umurnya lan ya'dam an yata'adda ilaihi fasaduha. Karena kalau ada orang yang merasa secara pribadi hidupnya oke, tetapi sistem yang berada di sekelilingnya itu rusak, maka rusaknya sistem itu akan menjadi dia pun rusak, kata beliau. Ya. Idon merasa happy, enjoy, hana masalah sangai ngendron bahagianya uji. Tapi idon sistem yang sekeliling kita rusak semua. Itu enggak akan lama bahagia kita itu. Enggak akan lama kondisi kita itu, karena kerusakan itu akan mempengaruhi kehidupan pribadi kita, kata beliau. Wa man fasadat halu ma salahi dunya wa antazama umuriya lan yajid li salahiha ladzah. Nah, kebalikannya apa? Kalau seandainya yang rusak dia secara pribadi, sistem kehidupan bagus. Seperti apa? Ya. Jadi sistem kehidupan oke punya bagus. Yang rusak dia, ganyan yang mupalo, yang lain god mendung. Kibanian? Ya, kata beliau apa? Lam yajid li salahiha ladzah. Maka dia tidak akan merasakan kenikmatan hidup juga. Sistemnya oke punya bagus, sedangkan pribadinya dia yang rusak, maka tidak akan mendapatkan dia lezatnya hidup di dunia. Enggak bisa dia rasakan nikmatnya hidup di dunia. Maka dua sisi ini perlu ditilik, perlu ditinjau, kata beliau. Wa'lam anna dunya lam takun qattun li jami' ahliha mus'idah wala an kafati zawiha mu'ridah. Lianna i'raduha an jami'i atabun wa is'aduha li kafatihi fasadun li'tilafin bi ikhtilafi tabayun wa ittifaqi bil musa'adah wa ta'awun fa idza tasawa jami'uhum lam yajid ahadum ila isti'anah bi ghairihi sabila. Kata beliau, ketahuilah dunia ini enggak bisa membahagiakan semua orang. Ya. Dunia ini enggak bisa membahagiakan semua orang. Dan begitu juga enggak bisa semua orang membeli badan terhadap dunia, enggak mau pikir masalah dunia, enggak bisa juga. Semua kita mau cari bahagia di dunia, enggak akan dapat semua bahagia di dunia. Kita enggak mau peduli semua untuk dunia, enggak bisa juga. Kata beliau, ya, enggak bisa juga, ya. Makanya kenapa adanya ikhtilaf wa tabayun? Karena apa? Karena memang dunia ini terbatas. Apabila sudah ada seseorang mendapatkan bagian dunia ini, kadang nggak dapat bagi orang lain. Itulah kenapa kita akhirnya berbeda pendapat dan berbeda pendapatan. Menyeka gecok leganyan, kita nyawa kehanale. Baik fikir ilmu menumpuk lagi ganyan sejumlah. Kalau saya harus dapat seperti beliau sama, enggak. Dunia ini terbatas, sempit dia. Enggak semua orang mendapatkan jatah sesuai yang membahagiakannya, enggak. Saudaraku, kata beliau, ya. Ini disampaikan kepada kita untuk kita pahami. Nah, wa ma'ahada fa salahi dunya muslihun li sa'iri ahliha li wufuri amanatihim wa dha'fi diyanatihim. Nah, maka oleh sebab itu kita harus berusaha untuk menjadikan dunia ini lebih baik, ya. Karena dengan baiknya sistem dunia ini akan menjadikan orang-orang jadi amanah dan agama mereka terjaga. Ini sedikit mau kita berhenti di sini. Kata beliau, kita harus berusaha menjadikan dunia ini lebih baik, sistem kehidupan dunia lebih baik. Kenapa? Dengan baiknya sistem dunia, manusia yang hidup di dalamnya akan amanah dan agama mereka akan terjaga. Nyon kedengar kiban Imam Mawardi juga. Tapi kalau rusak sistem dunia, orang enggak akan amanah dan agama mereka rusak. Maka kita harus pikir bagaimana sistem dunia ini baik, bagus. Supaya apa? Yang tinggal di dunia ini orangnya bisa amanah. Hari ini yang mau amanah bangkrut. Anda mau jujur, keluar daripada sistem. Hanya nudek binaunya jujur. Kenapa? Sistem dunia kita rusak. Kalau orang mau baik-baik, bangkrut dia, rugi. Hana mau apa ya? Contring dona. Bapak picok, mau rojak, bapak picok di lumia dia.
Atau payat air ucong u. Menyentanya apa? Jujur tak pegah lagi nak. Pak ucong u deh. Uguk u deh, ucong u. Karena sistem dunia rusak, orang enggak bisa amanah, kata beliau. Akhirnya agama mereka juga rusak. Nah, agama mereka rusak. Untuk mempertahankan agama dengan sistem yang rusak, dia enggak bisa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka mestilah kita pikir untuk dunia ini lebih baik, supaya menjaga hamba-hamba Allah di situ. Nah, saya lupa ada perkataan seorang salafus soleh, ya, yang dia mengatakan, yang mencela sebuah negeri, ya, yang mencela sebuah negeri, ya, ada orang yang mencela negeri, ya, lalu beliau katakan, saya lupa ininya, bahwa jangan engkau cela negeri itu, karena yang tinggal di dalamnya itu adalah orang-orang yang mereka mampu untuk hidup sesuai dan menjaga agamanya. Selama ada orang yang bisa dunia itu ataupun negeri itu mampu untuk memenuhi hajat dan orang bisa amanah dan bisa menjaga agamanya di situ, jangan mudah engkau cela itu. Karena sistem yang dibuat itu bagus. Nah, walaupun mungkin dunia Eropa, negara Eropa, Amerika, Kanada mungkin punya awaknya, tapi awaknya sistem dunia yang mereka buat bisa menjadikan orang menjaga agamanya dengan baik dan orang bisa berkata jujur di situ, bisa jujur hidupnya, maka ada kebaikan di negeri itu. Ada kebaikan di negeri. Kenapa? Mereka yang jujur bisa hidup dengan baik. Mereka yang menjalankan agama mau taat bisa hidup dengan baik. Berarti ada kebaikan di situ. Justru ini yang menjadi hal kita pikirkan. Kenapa sistem hidup kita di dunia, di negeri kita misalkan, kalau ada yang jujur terdepak keluar. Kalau ada orang yang menjaga agamanya dengan baik, hati bersama-sama kena. Berarti ada yang salah dengan dunia kita. Maka harus diperbaiki, kata Imam Al-Mawardi, dunia ini. Maka disinilah beliau sampaikan mindset bagaimana memandang positif terhadap dunia dari bingkai Islam itu sendiri. Ya. Maka ada yang masuk ranah politik, masuk ranah ekonomi, masuk ranah apapun, ya, itu semua jadikan mindset kita, tujuan kita adalah memperbaiki dunia ini lebih baik, supaya hamba-hamba Allah bisa menjaga agamanya dengan baik, bisa lebih amanah di dalam kehidupan di dunia ini, ya. Ini adalah perbaikan dan juga adalah salah satu daripada kewajiban kita bersama. Kita tahu negeri kita tidak sedang baik-baik saja. Kita sedang belajar bagaimana ke depan ini, adanya perpolitikan ke depan ini, masuk kita nih ke depan ini adalah masa tahun politik. Tahun politik adalah tahun di mana kita sedang berpikir tentang negeri dan dunia yang kita tinggali ini. Dunia kita enggak besar-besar amat, mungkin Aceh aja atau Indonesia secara umum. Inilah dunia kita yang kita bisa sedikit memberi pengaruh di dalamnya. Ayo sama-sama kita pikir untuk dunia kita ada perubahan yang lebih baik. Anak-anak muda, kawan-kawan muda, kalian yang masih milenial, yang mau untuk ikut berkecimpung baik dalam masa sistem politik, bawa mindset muda, mindset baru untuk perubahan yang lebih baik ke depan dengan sebuah keberanian yang kokoh. Ya, bukan meneruskan sesuatu yang rusak yang sudah ada, jangan. Tapi masuk untuk memperbaiki sesuatu yang lebih baik ke depan. Kalian yang masuk sebagai pegawai negeri juga, masih muda-muda, 25 tahun, 27 tahun sudah jadi pegawai negeri. Bukan meneruskan kerusakan yang sudah ada, tapi kalian harus bekerja untuk memperbaiki sistem itu yang lebih baik. Kenapa? Karena agama menyuruh pikir betul tentang masalah dunia, supaya engkau di dunia terjaga dan saudara-saudaramu lain sistem yang ada juga terjaga. Ya, kita ada harapan baik ke depan pada kawan-kawan muda, generasi muda, politikus-politikus yang ke depan yang akan masuk mewakili rakyat yang lebih baik ke depan. Yang mereka siap untuk memperbaiki sistem yang rusak dimanapun. Kita inginkan demikian. Jadi pandangan kita kepada dunia itu lebih baik. Kalau ada yang mengatakan bahwa jangan masuk masalah politik, ya, politik itu tidak baik, kita tidak bisa lepas daripada politik. Ya. Kita nggak bisa lepas daripada politik, karena politik itu adalah the very high level
Ada level paling tinggi dalam kehidupan dunia. Sistem dunia kita itu diatur dalam dunia perpolitikan. Apa yang terjadi dengan kita? Oh, hari ini dalam dunia politik ada orang yang nggak mampu, Anda surut ke belakang kalau nggak mampu. Berikan bagi yang mampu. Yang masalah sekarang yang mampu yang nggak mampu lebih lo yang hana mampu dalam dalamnya. Ini yang masalah ini. Merasa dirinya mampu. Andai kata nih setiap partai politik seleksi mentang yang pah-pah pertama yang baik hana pah pada luar je pilih. Baik gabu rakyat pilih. Mujawa dia dah pilih. Hana nyo pisangnya nyoblet. Tapi inyo nampak ganteng, haya tapi ber. Yang mana? Bernya maksudnya apa? Pengecut. Orang raya apa yang anggap gantung dia kadang tapi pengecut. Pegah hamba yang betul betul gaya kena. Ya. Adik raya mencawa. Ya, coba partai politik naikkan apa yang terbaik yang mereka miliki. Kalaupun salah pilih dia betul isi. Je cik nak manfaat. Juga yang betul kita pilih dia kita lah cik. Karena apa? Ya, ini dia. Kita mau. Jadi siapa saya yang mencalonkan diri misalkan karena ini masalah sedang pencalonan dan yang lain, yang mencalonkan diri betul-betul pertama adalah ingin memperbaiki yang lebih baik ke depan, bawa ada pemikiran baru, kemudian berani ya sanggup menerima amanah daripada rakyat ini. Kalau memang enggak sanggup, yuk baik ego mendeng. Tapi baik dah pegah buat politik hancur madu. Bukan politik yang hancur, pemain politik yang hancur. Nabi berpolitik, para sahabat juga ada yang berpolitik, tapi bedanya Nabi enggak kasih berpolitik mengambil jabatan mereka yang enggak mampu. Jangan. Itu aja bedanya. Hari ini semua merasa mampu. Saya anak-anak negeri, rakyat diberikan izin oleh undang-undang untuk mendaftar. Daftarnya diberi izin, tapi kemampuannya ada tidak? Nah, begitu. Jadi ada harapan terbaik ke depan. Masa kita pikir bersama, rakyat kita berpikir, pemimpin kita berpikir juga supaya ada perubahan yang lebih baik untuk masalah dunia kita ke depan insyaallah taala. Sekian, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.